menurut saya karena belum ada studinya, karena kan vaksinasi COVID ini baru akan dilaksanakan dan belum sebenarnya produksinya juga belum sempurna, baru 6 bulan apa kemudian di dunia dengan itu ya baru jadi coba-coba. Usahakan kalau kayak gini tuh jangan zigzag ya teman-teman. Zigzag gimana? Ya zigzag set gitu. Ugal-ugalan. Ya ugal-ugalan. Usahakan tuh diem dulu. Misalkan teman-teman mau pindah ke kanan ya usahakan perhatikan spion kanan, pasang sen, baru belok pelan-pelan sambil perhatikan terus. Begitu sudah kosong belakang, ambil sikat. Nah, ini belok kanan. Ya. Ya ginilah teman-teman kondisi kota Semarang, Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang ya Nan ya. Atau dosis ketiga itu menurut saya masih rendah di Indonesia, rata-rata 30 sampai 40%. Nah betul Nan? Terima kasih dokter. Apa? Bersihin Lonjakan kasus COVID Kaca. gedung-gedung. di Bukan, tuh bukan kaca kak, lantai itu. Indonesia. Apakah sampai ada kasus kematian? Tetap perhatiin spion kiri kalau mau ambil kiri. Ya. Jadi ini yang menurut saya tanda tanya dengan beradanya varian Omicron ya. Usahakan kalau di jalur kayak gini nih Seharusnya tidak ada kematian. tetap patuhin. Kemudian yang probable kalau ditambah probable mungkin jadi belasan begitu yang meninggal akibat COVID. Usahakan tetap jaga jarak dan tetap berada di tengah-tengah garis kayak gini nih. Nah, jangan zigzag. Gak bener itu. Korban banyak, tapi kan kemudian kasus dengan tes antigen ini tidak dianggap kasus COVID, jadi meninggalnya pun mungkin tidak Indonesia. Seperti kita mau arah ke Banyumanik gitu Mas ya. Varian Ambil itu aja. Delta itu masih ada di Terus ya. Masyarakat kekurangan gitu ya. peduli itu. Dan juga mungkin karena kebanyakan dari kasus lonjakan ini yang menyerang adalah varian yang terbaru yaitu BA4 dan 6. Terima kasih sudah mendengarkan Fit Radio Semarang. Dokter, apakah sebaiknya kegiatan luring itu mulai dibatasi kembali agar lonjakan kasus bisa dicegah? Dan perlukah vaksin dosis keempat untuk lapisan masyarakat luas bukan untuk nakes saja? Terima kasih. Nah kondisi kayak gini tuh usahakan ambil tengah ya, sambil lihat belakang, kasih tanda supaya yang belakang itu ngasih jalan, ambil pelan-pelan. Nah Pemerintah membatasi PTM begitu. Menurut saya mulanya tidak dengan 100% semua, tapi mulanya dengan diperhitungkan kapasitas ruang kelasnya. Jadi kalau diperhitungkan kapasitas ruang kelasnya, the baseline adalah 50%. Jadi boleh mulai dengan 50%. Jangan terlalu mepet. Kemudian kalau kasus itu menurun dan PPKM di daerah itu menurun menjadi level 1, boleh dari 95% atau 100%. Begitu seharusnya. Kemudian detekan untuk ulangan atau dosis keempat itu negara semua tidak yang tahu, karena ini adalah vaksin yang semua negara memulainya dengan emergency. oh ya teman-teman, kalau teman-teman pakai mobil Matic, usahakan kalau lagi di kemacetan atau lampu merah kayak gini tuh jangan ditahan di transmisi D, usahakan dinetralin karena tuh ngaruh banget ke mesin. Nanti pas lagi nyervis bisa rusak Maticnya nanti. Nah jalan gas. Maticnya rusak, terus gimana Mas? Nggak bisa jalan ya? Iya, biayanya juga lumayan. Bukan lumayan lagi, malah ngeri biayanya. Aduh, Etiosnya galau. Nah, pindah nggak rating. Kapan maksimal Udah ngasih sen gitu. tahun pertama apakah sudah 1 tahun itu depan, apakah 1,2 tahun, 1,3 tahun, 1,5 tahun atau Usahakan kalau gini ngasih sen kanan, bel. Nah,
biar Innovanya tahu kalau kita mau lewat. Permisi gitu. Iya, permisi Cak. Kasih dulu. Oke, baik dokter, terima kasih dan Seakan ngalah lah. jawab pertanyaan dari Mas Anand. Saling tolong. Gitu ya dokter ya. Jadi memang masih perlu dikaji lagi dan masih belum bisa langsung disuntikan ke masyarakat luas karena memang garda terdepan untuk penanganan COVID ini kan nakes gitu ya utamanya dokter ya. Berarti dokter, kalau kondisi Wisma Atlet berarti juga jadi peluang untuk ini. Ya, kalau menurut saya varian Omikron tidak Belok ya, Anda habis ini, Mas. di Iya. semua kabupaten atau provinsi juga tidak akan penuh. Tapi kematian yang Ayo, Cak. tidak terjadi Ayo, Cak. Cepet, Cak. masih terjadi Ambil, Cak. di Indonesia. Ambil, Cak. Kemudian, ya, Oh, kita dia lagi ngantri tuh Mas. Dia ngasih jalan kita dulu. Oh iya. tinggal dan seharusnya protokol kesehatan masih tetap diperhatikan. Ayo Cak, ambil Cak. Apalagi di daerah yang meningkat seperti Jakarta, Ambil, Cak. Cepet, Cak. Depok, kemudian Lah, lah. mungkin Bogor, Berebut ya. hati-hati dengan peningkatan COVID-19. Lagian kita masih merah juga kok. Varian baru timbul di Indonesia atau nongol di Indonesia. Jadi saya peringatkan itu karena di India sudah timbul varian BA 2.75 itu menurut saya menyeramkan, di mana dia bisa menghindar dari antibodi atau imunitas dari tubuh dan mempunyai fasilitas yang cukup. Negara kita harus menjalankan. Kayaknya kita harus ambil dulu deh. Nah, ambil dulu pelan-pelan biar nggak macet. Nah, kita ambil. Harus dilaksanakan. Jadi Kiri. jangan kemudian Sialan, ngasih jalan malah. krisis ekonomi Ini belok kanannya Nan. Kanan. bagaimana keluar dari pandemi di negara kita. Nah, harusnya pertama WHO membuat pedomannya, kedua adalah negara kita tetap menjalankan bagaimana kita keluar dari pandemi ini, kemudian kita jalan. untuk kita keluar dari pandemi COVID-19. Mari kita bersama keluar dari pandemi COVID ini dengan ya. Jadi Setelah 300 meter, belok kiri di jalan tanpa masuk ke Radingan. Kiri kanan. Benar. Masih lama. 200 meter. Oh nggak mahal harganya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Hmm? Sana. Ya. Siap bos. Bos muda. Amin. Terus pas Satu gelas, buang air kecilnya bisa 3-4 kali. Ini solusinya gimana ya? Ingin gemuk tapi belum juga berhasil. Berat badan kisaran cuma 30-an. Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau ini berdasarkan saran dari saya Ibu ya, dan basically saya bukan orang dari kesehatan. Jadi kalau saran dari saya adalah Ibu lebih baik konsultasi ke dokter untuk lebih lanjutnya terkait dengan hal ini ya. Apakah sebenarnya dengan 1 kali minum air putih atau 1 gelas minum air putih terus frekuensi buang air kecilnya bisa 3-4 kali itu adalah hal yang sehat ataupun tidak? Better Ibu lebih baik langsung konsultasi aja ke puskesmas mungkin, atau kalau misalnya Ibu mau ke dokter juga bisa, itu alangkah lebih baiknya lagi Ibu ya, kan daripada kalau cuma sekedar baca artikel-artikel kayak di Google, di internet kayak gitu ya, takutnya malah jadi self diagnosis gitu. Jadi mendiagnosis diri sendiri, dan
karena kita nggak punya pengetahuan yang oke terkait dengan kesehatan, takutnya nanti salah diagnosis. Jadi saran dari saya, jangan mengesampingkan hal-hal kecil apapun terkait dengan kesehatan ibu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi better ibu langsung aja ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk bisa tahu lebih lanjut terkait dengan hal ini, apakah sebenarnya baik-baik aja atau sebenarnya kurang oke ibu ya. Jadi bisa teratasi dengan cepat dan juga tepat ya. Dan selanjutnya ada dari Ibu Santi ini ya. Ini dari Ibu Santi sendiri nih, kalau untuk tensi tinggi memang betul mbak gitu ya, minumnya air putih, karena Ibu Santi juga bisa minum bisa turun tensinya dengan salah satu caranya adalah minum air putih. Tuh udah dibuktiin ya keluarga Rema ya. Jadi baiknya minum air putih itu memang banyak banget manfaat buat tubuh kita. Nah lanjut lagi, kita ngomongin soal manfaat dari minum air putih, masih dilansir dari alodokter.com ya. Ini selanjutnya adalah mencegah penyakit kardiovaskular keluarga Rema. Nah jadi selain menjaga tekanan darah nih, tercukupinya cairan tubuh juga dapat mencegah keluarga Rema dari penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, serangan jantung ataupun juga stroke keluarga Rema. Nah hal ini karena konsumsi air putih secara rutin dapat mencegah dehidrasi yang bisa berdampak pada terganggunya fungsi organ tubuh termasuk jantung, dan memberikan efek relaksasi pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah pun akan terjaga. Tapi back again ya keluarga Rema ya, minum air putih ini bukan jadi satu-satunya solusi atau cara untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan ya. Karena mencegah penyakit itu ada banyak stepnya keluarga Rema ya. Ada yang harus minum obat, atau ada yang harus menjaga pola makan, harus ada yang rutin berolahraga. Jadi ini bukan satu-satunya cara. Kalau keluarga Rema ternyata punya penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan ya, kayak serangan jantung ataupun stroke ya, ataupun ginjal, batu ginjal, asam urat dan lain sebagainya, memang better langsung ke dokter atau ke yang ahli supaya bisa tertangani dengan baik keluarga Rema. Tapi minum air putih bisa jadi salah satu cara untuk kita satu langkah lebih hidup sehat keluarga Rema. Nah selanjutnya adalah minum air putih, manfaatnya adalah bisa meningkatkan stamina. Minum kopi Nah, terus yang tubuh ngabisin membutuhkan kopi. energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari nih. Sumber energi tidak hanya diperoleh dari makanan, tapi konsumsi air putih yang cukup juga dapat membuat tubuh kita tidak mudah lemas selama bergerak dan juga beraktivitas. Tuh banyak ya keluarga Rema ya manfaat dari minum air putih. Kalau dijabarin lebih jauh ini bakal banyak sekali manfaatnya, Tepat karena memang sekali. air putih yang terdiri Dengerinnya dari Ratu seperti 2 molekul hidrogen dan juga 1 molekul Orang oksigen ini sangat baik buat kesehatan seperti tubuh kita Anda, ya. Bung. Nah kira-kira selama ini yang sering Yang tukang ngabisin kopi itu kamu. Kok bisa? Sama Pur. Sehari, Aku ketahuan ngopinya. Aku Aku tuh ngopi kebanyakan di jalan. Aku tuh ngopi kebanyakan di jalan ya. Ngopi di kantor tuh paling bisa dihitung lah sekali 2 kali. Yang ngopi di kantor tuh kamu sama Pur. Sekali 2 kali. Yang ngopi di kantor tuh kamu sama Pur. Aku pun jarang ngopi Mas, dan meskipun di kantor, kamu kan tahu sendiri aku jarang ngopi. Iya, jarang ngopi, sekali ngopi ampasnya tebel. Atau mungkin memang Pur kan kalau buat gelas gede dia. Sebenarnya kebutuhan air minum per orang per harinya Kurang apa ya? Padahal ya main diukur sama rata Buat tinggal kayak gitu. buat. Karena Iya. kebutuhan kita itu beda-beda. Masih ngeluh aja ya. Cara ngitungnya adalah dihitung berdasarkan berat badan. Iya, Cok. Kenapa ya dia? 2 liter per hari Nggak tahu karena aku. aturan acuan global. Mungkin nih. lo Jadi menurut jangan para apa ahli itu sebenarnya 2 udah liter tuh udah cukup untuk nyaman keluarga. kerja Tapi bareng ternyata ada beberapa kita dulu kasus kan. di mana orang ya kan perlu tidur minum sampai 3 liter barengan, untuk bisa tercukupi nyantai cairannya, barengan. atau bahkan Sekarang cuma kan 1 liter aja sendiri-sendiri. sih udah cukup. Nah kira-kira kita gimana duluan sih malah cara yang ngitungnya? istirahat. Nah ini dia nyantai-nyantai. dilansir dari klikdokter.com nih keluarga Rema, ada 2 rumus bagaimana cara kita bisa Apalagi dia menghitung orangnya nggak bisa asupan kesepian. kebutuhan air sesuai dengan berat badan kita. Ini adalah rumus Aku kan udah website bilang. dari keluarga Rema yang Pak Pri diberlakukan diculik. sebagai hitungan global. Mulutnya keluarga Rema. dilakban, bawa ke Untuk pria dan kos-kosannya wanita, Pur. hitungannya berbeda. Jadi mungkin kalau keluarga Rema mau Kok catat bahasa boleh dicatat ya. Ini yang pertama adalah rumus Betul-betul website untuk cilik-cilik. pria nih keluarga Rema. Rumusnya adalah Bisa ono ya, amit-amit juga dikurangi ya. Terus 0,09145 anak-anak kayak sing dikali lucu-lucu usia aja. itu di dalam kurung ya. Jadi dari Kalau yang
Umur paten apa enggak itu laku ya? ditambah Kalau bocil-bocil kan mesti kan 0,164 kali tinggi dalam sentimeter bisa di- ditambah apa tuh namanya? 0,3360 Diperdaya oleh omongan berat gitu loh. dalam kilogram sama dengan Oh, berat gue- total gue tubuh lebih aku atau bakalan TBW dalam liter aku nih lu keluarga Rema. kerja Itu keras, untuk kerja keras, pria. kerja keras. Sedangkan untuk wanita, kalau tadi yang pria Pak hitungannya Bapak mampu angkat pakai terus. positif, yang wanita hitungannya pakai negatif keluarga Gue- Rema ya. Engko Minus neng omah 2,997 ayo ngutang-utahan. ditambah dalam kurung Balik ngamer. 0,1069 dikali tinggi dalam sentimeter kurung tutup Ngejak-ngejak ditambah dhewe. kurung buka Teke mutar gelem nyirang langsung balik apa 0,246 sekarang. dikali berat badan dalam Kapok awas sentimeter aku, kurung guys. tutup sama dengan berat total tubuh atau TBW dalam Udah liter. ini Agak ribet keluarga Rema? Siram. Benar sekali, memang seperti itu. Kayak So, parfum cara paling wangi-wangian. mudah untuk mengatasi hal tersebut adalah keluarga Rema kalau misalnya mau benar-benar specifically sesuai dengan yang ditetapkan, keluarga Rema bisa hitung sesuai tadi atau pergi ke dokter Kayaknya ya untuk dijak, ngecek ya asupan kalori seperti apa, asupan kebutuhan mineral berapa, karena ada yang namanya dokter gizi itu bisa mengatur semuanya dengan presisi supaya sesuai dengan kondisi tubuh keluarga Rema. Tapi kalau ternyata keluarga Rema kayak terlalu ribet, aduh ngitung gini, harus ke dokter dan lain sebagainya, pakai cara global dengan minum 8 gelas per hari atau 2 liter. sering WhatsApp kamu Mas Dan sampai Kita saat di ini. keluarga Rema ya. Paling Kalau bahas-bahas untuk rumus tadi ternyata keluarga Rema rasanya kayak Itulah, aduh, bahas-bahas. ribet banget gitu ya. Ternyata Pro sebenarnya kontra. cara yang lebih mudah Hmm. keluarga Rema, cara yang cukup simpel yang saya kira ini bisa Apa lagi diaplikasikan pro buat kontra? kita semua. Dia itu juga Caranya adalah berat udah nggak di badan sana tuh dikali ya udah dengan nggak usah 30 mil. manas-manasin yang Nah, di sana biasanya kan gitu loh. terungkap udah ya tuh udah Nah, gitu ya. air minum Lawang, seharinya. Jadi misal baju berat kan badan wis keluarga mulai Rema warman kok masih 45 dipakai di kilogram sekarang gini. gitu ya. Kalau Dikali Burani 30 Pak mil. Alat Nah, itu Burani lah ya yang sering ngoceh-ngoceh ya. jadi Kalau acuan pintar. berapa kebutuhan Gini air aja. minum perharinya dari Tempat kondisi kerjamu apa nggak keluarga punya Rema. seragam Udah? kok? Masih Pakai aja pakai kalau seragam misalnya bukan keluarga mau sama. hitung bisa dihitung pakai cara yang kedua yang lebih simple, yang Simple. lebih sederhana. Masa masih pakai Yaitu dengan seragam berat sana? badan keluarga Rema dikali 30. Seragam Kalau misalnya keluarga Seragam Rema masih ngerasa kerjaan itu terlalu lama. ribet, terlalu aduh aku nggak bisa ngitung, masih nggak suka tersimpan. matematika. Berarti pakai hitungan global 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Jadi itu bukan suatu hal yang terlalu ribet juga ya, karena sudah dihitung secara global. Malu-maluin ya. Pastinya buat keluarga Rema jangan lupa untuk minum air putih ya, karena ini baik buat tubuh kita. So, terus gimana dong Apa, Nan? solusinya buat orang Ngisi-ngisini ya, Nan? air putih ya, apalagi air putih nggak ada rasanya, nggak enak. Ada loh beberapa case saya temukan itu Cuma teman saya menarik sendiri bahkan perhatian doang. dia nggak bisa minum air putih, jadi tiap kali minum air putih tuh dia kayak mau muntah keluarga Rema. Aduh kasihan ya. Nah terus kira-kira gimana tuh kondisi orang-orang dengan case seperti itu tapi harus tetap minum air putih karena baik buat kesehatan tubuh kita. Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Keluarga Rema jangan kemana-mana, tetap setia di sini di Rema FM berkat Mosok udah ada pro kontra gitu mau ngajak reuninan itu yang waktu ada grup itu grup rame-rame yang ada yang kita nggak kenal itu loh, rame banget tuh mau ngajak reuninan ya. Wah jaluk diapake meneh kowe senengane yo golek perkara. Itu pelanggan, audiens atau lainnya, orang-orang itu akan mencari cerita terbaik. Jadi Anda dapat melakukan dengan produk pelayanan atau pengetahuan Anda, mitra idola, sehingga Anda dapat meluncurkan ke dunia seperti yang dilakukan Jobs pada komputer Lisa-nya, tapi beresiko rugi besar. Atau Anda dapat membuat cerita yang bagus untuk produk Anda. Pilihlah dengan bijak. Mau yang pertama meluncurkan ke dunia seperti yang Mendoan dilakukan Purwokerto. Jobs pada komputer Lisa yang resikonya rugi besar. Habis ini Atau belok yang kiri ya kedua, Mas Anda dapat membuat Yang ini. cerita yang bagus untuk produk Anda. Sekali lagi pilihlah dengan bijak. Semua yang perlu Anda lakukan hanya dua hal, mitra idola. Pertama, Anda harus memutuskan seperti Steve Jobs untuk menjadi pendongeng. Atau yang kedua, Anda perlu belajar cara membuat cerita yang hebat. Tekniknya sederhana, tetapi kuat. Sehingga siapapun bisa sangat mahir dan menguasainya. Semoga bisa kita dapatkan lesson learned yang mendukung kemajuan kita. Nah, kalau pengen lebih banyak
2009. Kanan Mas. Aku kalau denger azan kayak gini kangen rumahku aku. Biasanya siang-siang kayak gini mamaku lagi masak dia. Kamu masak siang Mas? Ya nggak siang sih, pagi, kadang siang. Kadang kan mamaku masaknya 2 kali. Kering, sederhana tapi enak makanannya. Kering tempe sama kering teri, wah mantap. Sambal kering teri itu kan seger, sama sayur bening. Terus makan, sholat zuhur langsung tidur siang. Dulu kamu sholat toh? Oh, pekok. Tuh, lihat tuh. Ada Teguh. Aku nggak pernah lihat kamu sholat ya Mas. Biasa aku ngaku. Nanan. Kamu sholat Mas? Ya sholat. Azan. Awal mula kita bertemu di bagian aku persilahkan, aku arahkan di kamar yang akan ditempati sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi setiap orang yang beriman dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Udah waktunya sholat zuhur nih sahabat. Sholat dulu yuk. Keluarga Rema ada yang juga pakai jeruk nipis, juga ada saya pernah temu, ada juga yang pakai Dengerin pir gitu. Jadi lagu tergantung religi buah yang aja. keluarga Rema suka gitu. Tuh buahnya dipotong tipis Kita gitu kiri, Mas, saja, langsung dimasukin aja ke dalam air putihnya itu. Kenapa sih harus kayak gitu? Itu bisa mengatasi atau membantu teman-teman atau keluarga Rema yang nggak bisa minum air putih karena rasanya tawar gitu, kayak nggak ada rasanya sama sekali, tuh rasanya malah jadi aneh gitu ya, mungkin karena terbiasa minum manis gitu. Jadi itu adalah salah satu tips and trick yang bisa keluarga Rema lakukan supaya tetap bisa minum air putih. Karena selain air putihnya bagus buat tubuh kita, buahnya juga oke. Kita juga bisa sekalian makan buahnya ya, lumayan jadi pencuci mulut keluarga Rema. Oke, dan selanjutnya cara yang kedua adalah kalau misalnya keluarga Rema lagi ngemil ya, waktu sore mungkin lagi ngemil pisang gitu, buah pisang, atau mungkin keluarga Rema sambil makan nanas atau mungkin makan semangka gitu ya, atau keluarga Rema lagi nyemil apapun lah, sereal gitu, atau mungkin roti ya sore-sore habis dibikinin ibu ya, atau mungkin kayak gemblong
bolong gitu. Jangan lupa sambil sediakan air putih keluarga Rema. Nah, ini biasa kebiasaan masyarakat Indonesia ya, kalau lagi sore-sore gitu biasanya kalau makan pisang goreng temennya itu kalau nggak teh ya kopi. Nah, ini keluarga Rema mungkin bisa diganti sekarang makan pisang gorengnya Sampai oke di kantor lah, ya. kopinya Nggak habis. masalah deh, masih bisa termaafkan lah ya. Boros. Tapi teh kopinya mungkin bisa diganti dengan air putih keluarga Rema. Kalau saya yang sekarang lagi nyoba adalah untuk minum minuman manis sehari sekali. Sisanya saya harus minum air putih. Itu yang saya lagi sedang belajar, lagi coba nge-push diri sendiri supaya bisa. Jadi saya harap keluarga Rema juga, yuk kita sama-sama ya, baik saya baik keluarga Rema, kita sama-sama belajar nih untuk kita bisa hidup sehat dengan minum air putih setiap hari keluarga Rema ya. Nah, itu adalah beberapa cara buat keluarga Rema untuk bisa minum air putih, karena air putih ini sangat baik buat tubuh kita, cairan yang sangat cocok buat badan kita kalau kita lagi kelelahan atau apapun gitu ya. Itu adalah cairan yang pas buat tubuh kita karena memang Tuhan mendesainnya seperti itu keluarga Rema. Meskipun air putih nggak berasa, nggak berwarna ya, jadi tetaplah ya kita harus minum air putih meskipun beberapa orang ngerasa kayak rasanya nggak aneh gitu. Tapi ini juga yang jadi warning juga, ini bahkan sangat-sangat disarankan oleh Kementerian Kesehatan RI ya, meskipun air putih tadi ya keluarga Rema nggak ada rasanya, nggak berwarna, tidak mengandung bakteri, bahkan nggak ada bahan kimianya, tapi sangat-sangat disarankan dan harus keluarga Rema perhatikan adalah air putihnya jangan sampai belum terdaftar di BPOM ya keluarga Rema. Harus ada tuh nomor serinya tuh, kalau keluarga Rema cek biasanya ada ya, karena itu adalah nomor dagang yang memang selalu ada di setiap produk yang kita beli keluarga Rema. Nah, kalau belum ada itu harus jadi warning ya kalau tidak ada BPOM-nya. So that's why ini penting sekali buat keluarga Rema perhatikan, pay attention bener-bener terhadap air minum yang keluarga Rema minum, baik itu air kemasan, air galon ya, air minum di rumah dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada keluarga Rema yang masih minum dari sumur terus direbus gitu ya, saran saya lebih baik jangan keluarga Rema ya, karena kita nggak tahu kandungan-kandungan di dalamnya seperti apa, apalagi mengingat kondisi sekarang ini ya, di tahun-tahun ini tuh kayak semakin banyak pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, takutnya airnya terkontaminasi kayak gitu keluarga Rema ya. So Agnes harus pamit, thank you banget buat keluarga Rema yang sudah ikut berpartisipasi, udah Lawang Sewu, Kota Semarang. Sebenarnya pintu Lawang itu kan pintu ya, nggak ada 1000 itu, cuman Karena bentuknya banyak banyaknya, ya. karena banyaknya.
tidak terduga. Maskapai penerbangan diminta beri diskon tiket pesawat untuk penumpang. Saya Tina Rahma, inilah Lintas Informasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menaikkan surat edaran Mendagri nomor 500/SJ tentang penggunaan belanja tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. SE yang dikeluarkan 19 Agustus 2022 itu ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Dilansir dari siaran pers Kemendagri, SE tersebut meminta kepala daerah melakukan optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah. Adapun SE ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022. Nyangkut tuh kabelnya. Poin 10 SE tersebut menyatakan dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah. Jangan macet di rel, ngeri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai memberikan diskon di tengah lonjakan harga tiket pesawat. Selain itu, ia juga meminta maskapai melakukan efisiensi dan inovasi harga